Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha ta'ala wa nashkurullaha ta'ala ala jami'in amihi. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa rasulihi Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang kami hormati seluruh kelas 3 atau kelas 12 MA Salafiyah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan daring, yang mana pada kesempatan ini kita akan meneruskan daring mapel fikih dengan pokok bahasan kelanjutan daripada kaedah-kaedah fikih yang berkaitan dengan amar, dan nanti dilanjutkan dengan tentang masalah nahi, baik pengertiannya, singgotnya maupun kaedah-kaedah yang ada pada nahi. Anak-anakku yang kami muliakan, kemarin kita sudah membahas tentang kaedah tentang masalah nahi, al-aslu fil amri lil wujub, sehingga dari kaedah ini banyak sekali makna-makna yang keluar dari al-aslu fil amri lil wujub yang telah disebutkan kemarin. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaedah-kaedah amar yang lain. Kaedah yang kedua yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi at-tikrara. Pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan alias berulang kali. Ini mengapa dalam amar kok tidak berulang kali? Sebab pada dasarnya amar itu yang penting apa yang diperintahkan telah dilaksanakan. Yang penting mahiyatul amri, hakikatnya perintah sudah wujud. Lah, bisa terwujud hakikatnya suatu perintah itu cukup dengan sekali. Akan tetapi kadang suatu amar itu juga ada yang dilaksanakan dengan cara berulang kali. Itu amar yang bagaimana? Satu, bila ada dalilnya yang memerintahkan untuk berulang kali. Contoh seperti sholat. Perintah sholat itu berulang kali. Kenapa? Karena memang ada dalil yang menunjukkan harus berulang kali. Apa dalilnya? Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Di situ ada kata-kata kitabam mauquta, diwajibkan mauquta yang di waktu-waktu. Artinya kapanpun waktunya itu ada, berarti berulang-ulang waktunya akan berputar kembali seperti semula, maka kewajiban sholat itu juga akan selalu diulang. Karena memang setiap waktunya masuk ada perintah untuk mengerjakan. Tapi ada juga kalanya dalilnya tidak langsung menunjukkan berulang-ulang. Akan tetapi kalau amar itu nanti kok elatnya atau wujudnya perintah itu kok digantungkan dengan suatu sifat, ya sama. Itu atau digantungkan dengan suatu adanya elat, ya nanti perintah itu akan berulang kali. Contoh dalam Al-Quran juga. Misalnya wa in kuntum junuban fattoharu. Inilah fattoharu, ini ada perintah untuk bertoharoh. Perintah ini digantungkan dengan wa in kuntum junuban. Jikalau engkau junub, fattoharu. Berarti apa? Perintah ini digantungkan terhadap adanya suatu syarat, yaitu apa? Junub. Maka suatu saat jikalau junub itu ada, kapanpun, maka perintah bertoharoh
itu akan selalu ada. Oleh karena itu dalam kaidah usul fikih ada kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Yang artinya hukum itu berlaku berdasarkan ada atau tidaknya ilat atau alasan hukum tersebut. Kapanpun ilat itu ada, maka hukum itu akan ada. Sama dalam contoh tadi, ya. Kapanpun junub itu ada, maka kewajiban untuk bertoharoh itu juga akan selalu ada. Berarti kalau perintah itu dikaitkan dengan suatu syarat seperti wa in kuntum junuban atau dikaitkan dengan suatu sifat, itu juga sama, wajib berulang kali. Contohnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fajlidu itu amar, disuruh menjilid, ada perintah untuk menjilid. Tapi siapa yang dijilid? Di situ disifati az-zaniyatu waz-zani. Yaitu apa? Orang yang melakukan zina, perempuan maupun laki-laki. Ya, makanya sifat az-zaniyah waz-zani itu menjadi sifat daripada perintah, yaitu lafaz fajlidu. Jadi fajlidu itu akan selalu ada ketika ada az-zaniyatu dan az-zani. Anak-anakku yang kami muliakan, itulah kaidah kedua tentang kaidah yang berkaitan dengan amar, yaitu al-aslu fil amri yang tadi at-tikrar. Sekarang yang nomor 3, kaidah yang nomor 3 adalah al-aslu fil amri la yaqtadi al-fawro. Pada dasarnya tidak ada, amar itu tidak dapat menunjukkan atau tidak harus dilakukan secara segera. Jadi kalau ada perintah itu tidak harus segera dilakukan. Sebab apa? Karena tujuan daripada suatu perintah itu kan yang penting dilaksanakan. Tidak ada pembatasan waktunya kapan. Sehingga dalam suatu perintah dikerjakan kapanpun boleh. Itu pada dasarnya seperti itu. Lah kalau nanti perintah itu kok wajib dikerjakan sesegera mungkin, itu karena adanya korenah, adanya petunjuk. Misalnya bapakmu perintah, ayo belikan ini sekarang, ada kata-kata sekarang, berarti itu memang berarti menunjukkan harus dilakukan sesegera mungkin. Tetapi kalau nggak ada batasan-batasan yang menunjukkan harus segera dilakukan, maka itu pun yang dilakukan kapanpun boleh. Yang penting amar tersebut terwujud, entah itu kapanpun. Nah, itu berkaitan dengan al-aslu fil amri layak tadi al-fawr. Tapi ada juga yang mengatakan, kaidah yang pertama tadi, ada yang mengatakan al-aslu fil amri yaktadi at-tikrar, al-aslu fil amri yaktadil fawr. Sebab apa kok at-tikrar? Sebab ketika suatu perintah itu memang sebagai manusia ketika dapat perintah dari Allah, itu ya akan selalu berulang selama ibadah-ibadah itu atau yang diperintahkan tersebut dilekatkan kepada kita. Tetapi kalau ada keterbatasan, misalnya cukup sekali, ya sekali. Tapi kalau nggak ada ya at-tikrar, sama seperti tadi, kembali ke semula. Kalau dikaitkan dengan sifat, dikaitkan dengan ilat, nah itu bisa berulang. Selanjutnya kaidah yang nomor 4, al-amru bisyai amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap
wasilah-wasilah daripada sesuatu tersebut atau perantara-perantara sesuatu tersebut. Contoh, kita diperintah sholat oleh Allah. Dawuhnya jelas, aqimus sholah. Ini ketika Allah perintah terhadap sesuatu yaitu sholat tadi, itu berarti Allah juga perintah terhadap perantara-perantara atau wasilah yang berkaitan dengan perintah sholat tersebut. Gambarannya, karena kita diperintah sholat, ya berarti kita diperintah untuk berwudu. Jadi berwudu itu juga wajib hukumnya. Karena apa? Karena ketika sholat tanpa wudu, maka sholat tidak bisa sempurna. Oleh karena itu, perintah terhadap sholat itu juga berarti perintah terhadap wudu. Contohnya lagi, menutup aurat. Kita diperintahkan untuk sholat, itu juga diperintahkan untuk menutup aurat. Oleh karena kalau kita sholat tanpa nutup aurat, ya sholat kita tidak sempurna, bahkan tidak sah. Oleh karena itu, apa-apa yang menjadi perantara sahnya suatu sholat, itu juga wajib dilakukan. Karena itu termasuk juga diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu ada kaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang apabila barang yang wajib itu nggak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut ikut menjadi wajib. Kita lanjutkan kaidah yang kelima. Al-amru ba'da nahyi yufidu al-ibahata. Adanya suatu perintah tetapi sebelumnya dilarang, sebelumnya ada larangan. Jadi asalnya ada perintah tapi sebelumnya dilarang. Maka perintah tersebut menunjukkan arti ibahah. Arti ibahah di sini itu yang dimaksud adalah tidak wajib. Jadi ibahah ini bisa menyangkut mubah dan bisa mencakup sunnah. Contoh, dulu itu sebelum Kanjeng Nabi perintah kepada kita untuk berziarah kubur, Nabi pernah melarang tentang ziarah kubur. Jadi perintah ziarah kubur itu sebelumnya ada larangan untuk berziarah kubur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Terus ala fazuruha. Dulu aku melarangmu untuk berziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena pada waktu itu keimanan para sahabat masih lemah. Sehingga kalau berziarah kubur itu kadang disalahgunakan. Ya, niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena kuburan tersebut atau yang ada di dalam kubur. Sehingga ini bisa menyebabkan kemusyrikan. Tetapi ketika iman mereka sudah kuat, akhirnya berziarah kubur itu akhirnya diperintahkan. Nah, perintahnya Kanjeng Nabi yang demikian, yang mana sebelumnya itu ada larangan, ini menimbulkan hukum ibahah. Maka di sini ziarah kubur dihukumi sunnah. Ya, makanya tadi sudah saya katakan ibahah yang dimaksud adalah bisa saja mubah, bisa saja sunnah. Makanya sampai sekarang ditetapkan bahwa berziarah kubur itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi di kitab-kitab fikih ziarah kubur yang dihukumi sunnah itu ya satu kalau kuburannya para nabi, para wali, para ulama, dan orang-orang solih. Kalau kuburannya orang-orang jelek, makruh untuk diziarah. Ini di kitab-kitab fikih. Jadi kesunahan berziarah kubur itu khusus bagi kubur-kuburan atau yang mana mayatnya tersebut adalah orang-orang baik. Anak-anakku yang kami muliakan, kita lanjutkan setelah membahas tentang masalah amar,
yang meliputi senggotnya, pengertiannya, maknanya, kemudian kaedah-kaedah yang berkaitan dengan amar, yang jumlahnya tadi ada 5. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menganalisa tentang kaedah nahi. Yang pertama kita akan bahas pengertian nahi. Nahi itu menurut pengertian secara istilah adalah tolabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah kedudukannya atau derajatnya. Kedudukan lebih tinggi di sini ya seperti pada amar yang mana yang dimaksud adalah Allah dan Rasulnya. Jadi perintahnya Allah kepada manusia, larangannya Allah kepada manusia, larangannya Rasul kepada umatnya, ini disebut sebagai nahi. Tetapi kalau larangan itu dari orang yang lebih rendah, ya sama seperti kemarin saya sampaikan, disebut sebagai doa. Kalau dari orang yang sesama, maka nanti disebut sebagai taswiyah. Ya. Ini yang perlu kamu pahami. Kita lanjutkan bentuk-bentuk senggot nahi. Sama dalam bab amar, yang mana amar juga ada senggot amar, di sini juga membahas tentang senggot nahi. Dalam senggot nahi ini ada 3 senggot. Yang pertama minimal yang kita tahu itu adalah ada 3 di sini. Yang pertama adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi. Jadi setiap fi'il mudhari' baik itu ya rata-rata yang namanya nahi itu ya mukhatab ya, mukhatab. Tapi ya pokoknya mudhari' yang didahului oleh la nahi. La yang artinya melarang dan dia juga berfungsi menurut ilmu nahwu berfungsi menjazmkan. Maka ini disebut sebagai la nahi. Contohnya la taqrabuz zina. Ya, la taqrabuz zina. Jadi lafal la taqrabu itu adalah fi'il nahi. Karena taqrabu dari fi'il madhi qaruba yaqrabu. Lah yaqrabu diganti taqrabu. Ditambahi wawu jamak di belakangnya karena apa? Menunjukkan fa'ilnya mukhatab yang berupa jamak. Terus jadinya la taqrabu. Ini. Kemudian contoh yang lain la ta'kulur riba. Ta'kulu. Nah, ini juga fi'il mudhari' kemudian dikasih la nahi. Kemudian la taqrabus sholata wa antum sukara. Ini juga apa namanya? Fi'il nahi. Fala taqul lahuma uffin. La taqul. Nah, ini juga fi'il nahi. Ini banyak sekali contoh-contoh yang ada pada senggot nahi yang berupa fi'il mudhari' yang dimasuki la nahi. Senggot yang nomor 2 daripada senggot nahi adalah fi'il mudhari' yang didahului la nafi. Kalau tadi la nahi, sekarang la nafi. Kalau la nafi itu berarti apa? Tidak menunjukkan arti larangan, tapi meniadakan. Ya, meniadakan. Terus nomor 2, la nafi itu tidak berfungsi menjazmkan. Itu bedanya la nahi sama la nafi. Contoh fi'il mudhari' yang didahului la nafi, la yamussuhu illal mutahharun. Ini lafal la yamussu ini adalah fi'il mudhari' yamussunya. La-nya di situ adalah la nafi. Makanya ini tetap diwaca la yamussu, tetap diwaca rafa. Tidak dibaca jazm. Karena apa? Memang la nafi itu tidak bisa menjazmkan. La nafi bisa menasobkan kalau masuknya pada kalimat isim yang nakiro. Nah ini fi'il. Maka la nafi tidak bisa
menasobkan karena enggak memenuhi persyaratan. Karena syaratnya harus masuk pada kalimat isim. Nomor 2 isimnya harus nakiro. La yamusu bukan isim tapi kalimat fi'il. Jadi sekali lagi yamusu dimasuki la ini termasuk fi'il mudhari yang didahului la nafi. Termasuk kategori senggot nahi. Nomor 3 yang termasuk kategori senggot nahi adalah lafal-lafal yang memberi pengertian haram atau menunjukkan arti larangan atau perintah meninggalkan. Contohnya misalnya lafal harroma atau lafal naha misalnya hurrimat alaikum ummahatukum, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Ini lafal hurrimat memang tidak berupa fi'il nahi, tetapi lafal hurrimat menunjukkan arti larangan atau sesuatu yang haram. Oleh karena sesuatu yang haram berarti perkara tersebut dilarang. Maka wajar kalau lafal hurrimat, lafal naha itu adalah termasuk kategori senggot-senggot nahi. Anak-anakku yang kami muliakan, kita lanjutkan masuk dalam kaedah-kaedah nahi. Kaedah itu artinya apa? Kaedah nahi artinya pedoman-pedoman yang dibuat oleh para ahli usul fikih untuk menetapkan suatu hukum. Itu maksudnya kaedah-kaedah nahi. Nah, khusus ini karena kaitannya dengan nahi, maka ya dibahas adalah nahi. Jadi menetapkan hukum yang berdasarkan dari senggot nahi. Yang pertama kaedah nahi, yang pertama adalah al-aslu fin nahyi lit tahrimi. Pada asalnya nahi itu menunjukkan arti haram. Jadi pada dasarnya setiap ada larangan itu menunjukkan arti haram. Kalau nanti ada nahi kok tidak menunjukkan arti haram, itu berarti keluar daripada aslinya. Seperti contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan. La taqrabu zina. Nah ini berarti la taqrabu menunjukkan keharaman muqarabah atau mendekat terhadap zina. La ta'kulur riba. Ini juga menunjukkan keharaman memakan riba. La tufsidu fil ardi. Jangan buat kerusakan di muka bumi atau di dalam bumi ini. Dalam arti gimana? Haramnya ifsad membuat kerusakan di atas bumi. Ini berarti makna asli daripada senggot amar yang mana senggot nahi yang mana menunjukkan arti haram. Tetapi dari senggot nahi ini yang mana aslinya menunjukkan arti haram, kadang ada yang keluar dari makna aslinya yaitu haram menuju makna lain. Karena apa? Karena ada qarinah atau dalil yang menunjukkan. Contoh, nahi menunjukkan arti karohah atau makruh. Seperti sabda Nabi, la tusallu fi altonil ibili. Janganlah engkau sholat di dalam kandang sapi. Ini larangan la tusallu itu tidak sampai dikasih makna di dalam kandang onta ya tadi ya. Janganlah kamu sholat di dalam kandang onta. Larangan sholat di dalam kandang onta ini tidak sampai haram, tapi di sini makruh. Loh, kandang kok dibuat sholat? Artinya sekitar kandang. Bukan najis, tapi tempat-tempat yang ada di sekitar kandang yang mana tetap suci. Nah, kenapa ini tidak haram? Karena di sini itu alasan kenapa dilarikan makruh. Sebab dalam sholat itu kan kita disunahkan untuk khusyuk. Nah kalau orang sholat di sekitar kandang itu kan mencium bau teletong atau bau kotoran hewan, itu kan mengganggu kehusyukan. Sehingga khusyuk itu hilang. Padahal khusyuk menurut mayoritas ulama bukan sesuatu yang wajib di dalam sholat. Sehingga andai kata nggak khusyuk, sholatnya tetap sah. Oleh karena itu di sini larangan sholat di kandang itu
tidak sampai diartikan haram, karena maksud daripada dilarangnya ini hanya karena menghilangkan kekhusyuan, yang mana khusyuk itu hanya sunnah, tidak mempengaruhi terhadap rusaknya sholat. Anak-anakku yang kami muliakan, selanjutnya adalah makna makna nahi yang keluar dari arti haram. Yang selanjutnya adalah bermakna tahkir. Tahkir itu artinya meremehkan. Tahkir itu artinya meremehkan. Contohnya, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Siapa? Orang-orang kafir. Ini la tamuddanna ini bukan haram, bukan sampai haram ya. Tapi di sini hanya menunjukkan tentang betapa hinanya kalau kita mempunyai rasa istilahnya meri atau hasud terhadap harta-harta yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Jadi apa-apa yang diberikan kepada orang kafir, kita tidak usah meri, ya, tidak usah meri. Nggak baik, ya. Makanya di situ kalau kita sampai melototkan mata kita kepada harta mereka, itu berarti kita termasuk kategori terhina. Maka di sini kita dilarang, tapi dalam arti hanya bermakna meremehkan. Oh iya, tadi ada contoh yang kelewatan dalam contoh nahi yang bermakna karuha atau makruh. Di antara contoh daripada nahi yang bermakna makruh di antaranya lagi adalah sebagaimana dawuhnya Allah, wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun. Wala tayammamu itu nahi. Janganlah kamu menyengaja terhadap sesuatu yang jelek dari apa-apa yang direzekikan oleh Allah atau diberikan oleh Allah kepada kalian semua. Artinya apa? Janganlah kita itu menginfakkan apa-apa yang jelek dari apa yang direzekikan oleh Allah kepada kita. Ini artinya wala tayammamu itu jangan sengaja memberi sesuatu yang jelek, itu bukan sampai haram, tapi hanya makruh. Itu adalah termasuk contoh nahi yang bermakna makruh. Selanjutnya adalah nahi yang keluar dari makna haram, yaitu bermakna di sini bayanul akibah, menjelaskan terhadap akibat suatu perbuatan. Contohnya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un. Ya. Di sini lafaz wala tahsabanna menjelaskan terhadap akibat daripada jihad. Kamu jangan punya prasangka bahwasanya orang yang mati terbunuh dalam jihad, jangan kamu sangka mereka mati, tapi mereka hidup. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki oleh Allah. Jadi ayat ini apa? Wala tahsabanna itu menjelaskan terhadap akibatul jihad, akibat daripada jihad. Yang mana akibatul jihad, akibat daripada jihad adalah al-ihya atau al-hayat lil maut, bukan mati tetapi hidup. Jadi orang yang mati di jalan Allah jihad itu mereka adalah tetap hidup, bukan mati. Anak-anakku yang kami muliakan, kita teruskan makna nahi yang bermakna haram keluar dari makna haram, ya. Nahi yang kaidah yang pertama ala sufi nahi li tahrim, tapi ini keluar dari makna tahrim. Selanjutnya adalah bermakna irsyad atau petunjuk atau membimbing, ya. Contohnya adalah la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Lafaz la tas'alu ini adalah nahi, yang mana nahi di sini bermakna lil irsyad, membimbing yang baik.
Jadi artinya apa? Jangan kamu bertanya tentang apa-apa yang bila dinampakkan, dijelaskan, maka akan membuat jelek buat kalian semuanya. Oleh karena itu, apa-apa yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi, jangan kamu tanyakan. Jadi karena siapa tahu itu rahasia. Jadi sesuatu itu kalau nggak dijelaskan jangan ditanyakan. Nanti berbahaya. Jangan seperti orang Bani Israel suruh nyembelih sapi ternyata ditanyakan ngalor ngidul. Akhirnya hampir-hampir wa makadu yaf'alun. Mereka hampir saja tidak bisa melakukan itu semuanya. Nggak bisa menyembelih sapi karena terlalu banyak tanya. Anak-anakku yang kami muliakan, demikian video kita kali ini. Demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Rasulullah, mendapatkan berkah rahmat dari Allah, ma'unah, dan kita bisa istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, dan harapan kita selalu mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir kita nanti menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.